Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Awalia dengan NIM 230606061 dari kelas 23B1 non reguler. Di sini saya akan memaparkan UAS landasan dan pengelolaan pendidikan. Yang pertama, ada soal jawaban untuk nomor 1. Nah, soal jawaban untuk nomor 1 ini tentang landasan pengelolaan kurikulum. Menurut analisis dari soal di nomor 1, karena kurikulum saat ini menekankan pada karakteristik siswa, pengenalan budaya, dan pembentukan karakter siswa, maka kita bisa menggabungkan antara budaya seperti budaya Sunda ke dalam kurikulum. Mereka memberi fleksibilitas terhadap sekolah, sisipkan muatan lokal tanpa mengubah standar nasional. Misalnya lewat proyek P5 atau proyek lainnya. Nah, di sini juga ada beberapa rancangan. Dalam rancangan pembelajaran ini, kita akan merancang tentang pelajaran yang bermuatan lokal. Di sini kita akan melibatkan orang tua dari proyek ini, yaitu menguatkan identitas budaya dan karakter siswa tanpa mengganggu capaian akademik. Isi dari proyek ini mengintegrasikan budaya Sunda atau permainan tradisional atau batik dalam pelajaran proyek P5 atau muatan lokal. Nah, untuk pelaksanaannya, sebelum ke anak-anak, nanti gurunya terlebih dahulu dilatih, materi disiapkan bersama tokoh lokal dan pemberian berbasis proyek diterapkan. Nah, selain pelaksanaannya, kita juga membentuk komunitas. Nah, lalu kegiatan belajar melibatkan orang tua dan masyarakat untuk komunitas itu. Lalu selanjutnya ada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yaitu landasan psikologis. Pengelolaan peserta didik harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis antara lain yang pertama, adanya tahapan perkembangan anak, yang kedua, keberagaman kebutuhan anak, yang ketiga, motivasi dan emosi. Untuk yang pertama yaitu tahap perkembangan anak. Seorang pendidik atau guru menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan tahap perkembangan anak, emosionalnya, sosialnya, moral peserta didik berdasarkan dan moral peserta didik. Lalu yang kedua ada keberagaman kebutuhan belajar. Tak seorang pendidik harus bisa memahami bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, auditori, kinestetik. Seorang pendidik itu harus mengakui bahwasanya setiap anak itu berbeda. Jangan memaksakan dengan satu gaya belajar saja. Lalu selanjutnya ada motivasi dan emosi. Menciptakan suasana sekolah yang mendukung motivasi intrinsik peserta didik melalui pendekatan yang suportif bukan hukuman. Lalu selanjutnya di sini saya memilih jawaban soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini tentang pengelolaan fasilitas di daerah terpencil. Analisis singkat dari soal tersebut yakni memang sekolah di daerah terpencil itu memiliki gedung lama dan fasilitasnya terbatas secara jauh dari kota dan memang mungkin tidak terlalu diperhatikan ya tidak terlalu dilirik oleh sebagian pemerintah. Nah, namun daripada itu, kita masih bisa dimaksimalkan. Lingkungan belajar tetap bisa dibuat nyaman dan inspiratif jika dikelola dengan kreatif dan berbasis kebutuhan siswa. Misalnya, kita memang mengetahui bahwasanya kita itu memiliki fasilitas yang lama, yang terbatas gitu. Namun jangan hanya monoton di sana saja. Kita juga harus bisa berinspiratif dan berkreatif. Nah, salah satu rencana pengelolaannya yakni membuat ruang pojok baca di sudut sekolah. Jadi nanti di setiap kelas memiliki sudut baca atau dinamai dengan pojok baca. Pojok baca sederhana dari rak kayu bekas dihias karya siswa dan diisi buku sumbangan warga atau dari pemerintah. Mungkin dijawabkan sekian.
Saya Nabila Awalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.